Bismillah, Bismillah. Para pemirsa Suyanto.id di mana Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, tetap bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga sebuah channel untuk rame-rame bersama, belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita masih tetap belajar mengenai hipotesis, cara membuktikan hipotesis itu dengan memanfaatkan instrumen namanya statistik. Nah, narasumber kita adalah masih tetap, tapi saat ini saya beritahukan sudah berada pada episode ke-11. Kalau Anda ingin melihat episode yang lalu, di video ini di bawah itu ada judul, lalu klik tanda panah ke bawah itu. Kalau tidak muncul semua, klik more. Semua tautan episode sebelumnya akan bisa Anda ikuti di situ. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana memanfaatkan printout, memaknai printout komputer hasil analisis statistik oleh aplikasi. Nah, narasumbernya adalah Bapak Profesor Ali Saukhah PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ali. Ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Nah, ini di episode 11 ini, Pak Ali, kita sudah menjanjikan kepada para pemirsa, terutama mahasiswa yang sedang belajar ataupun sedang menggunakan metode kuantitatif untuk penelitian, tesis, disertasi, ataupun dosen-dosen muda yang lain. Gimana Pak Ali berikut ini tentang komputer? Iya, ini episode yang sangat terkait dengan sebelumnya ya. Ya. Jadi sebelumnya itu kita bicara mengenai bagaimana mengambil keputusan tentang hipotesis itu, khususnya hipotesis nol itu ditolak atau tidak dengan menggunakan manual, ya, hitungan tangan gitu ya. Itu harus membandingkan nilai hitung hasil dari menghitung rumus dengan nilai tabel. Itu agak jelimet ya, tapi nanti itu perlu atau tidak kita bicarakan lagi nanti. Oke. Nah, sekarang ini kita bicarakan bagaimana kita menafsirkan, mengambil keputusan bahwa hipotesis nol itu ditolak atau tidak bisa ditolak dengan melihat computer output ya istilahnya itu. Computer output atau dalam kaitannya dengan nama aplikasinya itu ini menggunakan SPSS output ya. Ini kalau bisa saya share screen Pak Yanto. Oke. Kemudian akan saya jelaskan hasilnya itu. Silakan. Ya. Baik, mohon izin share screen sebentar. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Mengingatkan saya ketika masih disiksa di Michigan State dengan printout seperti ini, Pak Ali. Ya Pak Yanto, ini tentu harus ada keterangan dulu data apa ini yang dimasukkan. Ini data membandingkan ya, membandingkan hasil katakanlah eksperimen dalam kaitannya dengan misalnya metode mengajar, metode A dan metode B. Nah, metode A itu diajarkan pada kelas A, metode B pada kelas B. Ya, jumlahnya itu yang A itu 11 orang, yang B itu 9 orang. Jadi pertanyaan penelitiannya atau hipotesisnya juga nanti ada kaitannya, itu yang mana yang lebih efektif, apakah metode yang digunakan untuk kelas A atau metode yang digunakan untuk kelas B. Jadi itu biar menjadi jelas ya, karena pada dasarnya analisis data itu memang menggunakan statistik sekarang ini memang untuk menjawab pertanyaan penelitian, tapi dari segi
uji hipotesis untuk melihat apakah hipotesis 0 itu ditolak atau tidak bisa ditolak. Kalau menggunakan komputer itu tidak usah bingung dengan segala macam angka. Jadi pendeknya, kalau ingin fokus saja mengambil keputusan untuk kemudian hipotesis 0 atau apa ditolak atau tidak ditolak, itu sebenarnya satu saja, yang lain-lain tidak usah dilihat. Ya. Tapi kalau ingin lebih tahu lagi, itu bisa saja memang melihat yang lain. Jadi Pak Yanto, boleh saya teruskan? Ya, bentar Pak Ali, bentar Pak Ali. Numpang informasi kepada para pemirsa atau mahasiswa. Kita lihat itu di contoh di print out-nya Prof. Ali itu kelas A, kelas B. Itu kan sampel size-nya berbeda. Nah, itulah saya kira apa manjurnya sampel size di mana standar deviasinya itu beda. Jadi standar deviasi yang sampelnya gede itu lebih kecil, Iya, sampelnya kecil iya, lebih besar. iya Pak Kan? Yanto. Ya, Ya, itu itu bisa dibahas dalam satu episode lagi itu ya, ya Pak Yanto. Ini ya, sudah ya, ya, panjang. ya. Tapi saya ingin mengatakan dengan melihat sampel size 11 dan 9 ini jelas-jelas bahwa sampelnya adalah independen. Makanya kemudian dalam kaitannya dengan penggunaan statistik di SPSS itu gunakanlah statistik independent samples Tes. test. Apa yang dimaksud T-test ini sebenarnya. sampel yang independen perlu dijelaskan, Pak Ali? Ya, jadi konsep independent sample t-test ini sebenarnya t-test ya. Itu kalau kemudian misalnya ini yang terlihat di layar kelas A dan kelas B ya perilaku atau performance ya hasil atau kinerja hasil yang diperoleh di kelas A tidak dipengaruhi, tidak ada hubungannya dengan hasil yang diperoleh di B. Oke. Atau tidak akan mempengaruhi, tidak ada saling mempengaruhi. Jadi independen itu seperti itu. Sehingga kelihatan betul itu jumlah sampelnya itu beda, tidak ada masalah. Nah, di dalam t-test untuk uji beda dua kelompok ada juga yang disebut dengan match samples t-test atau related samples t-test. Ini kebetulan memang tidak saya berikan contohnya, tapi kalau dibutuhkan ya bisa aja nanti saya carikan. Jadi Itu kalau Pak Ali, yang namanya independent sampel itu kan harus ada asumsi bahwa di antara sampel-sampel itu tidak ada interaksi kan gitu. Baik secara ya, fisik maupun secara perlakuan atau secara konsep ya, yang diteliti, ya kan? betul, Oke. betul. Jadi katakanlah ekstrimnya itu skor di kelas A bukan karena ada interaksi dengan skor dengan kelas B dan tidak juga mempengaruhi skor yang ada di kelas B. Itu yang disebut dengan independen sehingga kemudian itu jumlah sampelnya itu bisa beda, tidak apa-apa. Nah, kalau kemudian correlated ya, atau match subjects atau apalah namanya yang tidak independen itu ya karena istilahnya match itu pasti N-nya itu akan sama, sampel size-nya itu akan sama. Kalau di satu kelompok itu katakanlah 20, kelompok yang lain juga 20 karena itu digabung terhubung begitu ya. Jadi tetapi ini triknya agak juga tidak mudah kalau kemudian itu independent sample t-test itu bisa saja jumlah sampel size-nya, jumlah subjek yang ada di sampel bisa saja sama. Sama ya. Tetapi prinsipnya bukan karena sama atau tidak sama. Prinsipnya adalah memang tidak ada interaksi hasil dari katakanlah tes itu atau eksperimen itu tidak saling mempengaruhi. Itu kemudian konsep independent sample test. Gitu Pak Yanto. Ya. Untuk memperjelas saya kira independennya itu adalah dirumuskan hasil tesnya tidak saling mempengaruhi. Mengapa hasilnya tidak saling mempengaruhi? Karena sampelnya itu memang tidak ada interaksi satu sama lain. Misal saja perlakuan di A tidak akan dibocorin ke perlakuan di B sehingga di B itu tahu apa yang dilakukan oleh guru di A kan gitu ya Pak Ali ya? Ya betul. Pak Yanto, saya ingin
katakanlah dalam episode lain bicara mengenai eksperimen, ya, Oke. eksperimen untuk ilmu tingkah laku. Jadi itu memang itu diskusi tentang eksperimen. Tapi kalau boleh saya fokus pada pengambilan keputusan, Ya, oke. apakah dengan menggunakan komputer ini kita bisa hanya fokus pada satu aspek saja untuk segera mengambil keputusan. Apakah hipotesis nol itu ditolak tidak? Yang saya beri lingkaran ini, Pak Yanto, ini dalam kolom ya, ini kolom yang saya beri tanda panah ini, sig itu artinya signifikansinya. Ya, signifikansinya itu kalau kita menyebut itu ya apakah itu 10%, 0,1, apakah 5%, 0,05, apakah 0,01%. Jadi kalau kemudian peneliti katakanlah misalnya bahkan menetapkan signifikansi dalam artian sampling error yang ditoleransi itu 10%. Nah, kalau dilihat ini melampaui 10%, ini 37%. Nah, karena ini melampaui, maka dengan cepatnya bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis nolnya tidak bisa ditolak. Jadi harapannya katakanlah misalnya yang umum itu adalah 5%, 0,05, ini dalam pengambilan keputusan bisa menolak hipotesis kalau nilai di kolom ini titik, ya ada titik ini 0, ya sebenarnya, titik 0,5 atau titik atau lebih kecil daripada titik 0,5. Oke, ya, ya, Pak Ali. Ini jelas-jelas ini contoh yang kemudian bisa segera mengambil keputusan hipotesis nol tidak bisa ditolak sehingga perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, Pak Yanto, ini penting sekali. Ya. Ya, kalau kemudian sudah tidak signifikan seperti ini, ada juga peneliti yang saya dengar juga mengatakan begini, Pak Yanto, dan itu tidak boleh mengatakan, yaitu mengatakannya begini, walaupun tidak signifikan, kalau melihat beda rata antara A dan B, ini A-nya 51,36, B itu 47,33, ada perbedaan. Perbedaannya kan 4 ini kira-kira ya. Itu tidak bisa dibaca, tidak boleh lagi ini dibaca, Pak Yanto. Ya, ya. Ini boleh dibaca, ini baru boleh dibaca, ditafsirkan, dikomentari, kalau di sini itu 0,05 atau kurang dari 0,05. Ya. Jadi tidak boleh, itu ada, Pak Yanto, itu saya istilahnya itu gemes loh, jelas tidak signifikan kok masih juga dilihat, walaupun tidak signifikan itu kemudian dilihatnya ini istilahnya itu deskriptif statistiknya itu. Ini ada bedanya, tapi ini harus dibiarkan, tidak didiskusikan, tidak boleh diomongkan. Kalau di sini sudah jelas tidak signifikan. Gitu Pak Yanto. Nah, tidak ikhlas itu. Nah, saya ingin menambahkan informasi kepada saudara-saudara pemirsa, mahasiswa, terutama mahasiswa S1 yang baru, karena print out SPSS ini adalah mindsetnya bahasa Inggris, jangan lupa bahwa kalau di print outnya titik itu berarti 0, kalau titik itu koma. Kalau koma itu artinya titik dalam angka bahasa Indonesia. Jadi Anda harus mengubah mindset Anda supaya saudara tidak bingung. Karena melaporkannya di skripsi, di tesis kan pakai bahasa Indonesia. Koma selalu diubah dari titik. Gitu Pak Ali. Nah, selanjutnya gimana Pak? Boleh saya ini sebelum ada contoh lain, contoh untuk korelasi, mudah-mudahan ada waktu ya. Ya, masih. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa tes untuk mengecek apakah variansnya itu sama atau tidak, equal variance itu ini sudah ada dalam komputer. Jadi tidak usah lagi menghitung secara terpisah. Ya. Jadi ini ada istilah equal variances assumed, equal variances not assumed. Jadi artinya kalau kemudian asumsi kesamaan varian itu terpenuhi,
Ini Oh ya. yang baris pertama ini dilihatnya kalau di sini tidak signifikan. Ini kan 0,8 ya. Ya. 81%. Ini kalau ini tidak signifikan, ini uji beda ini. Artinya kalau ini menunjukkan tidak signifikan, bedanya berarti variansnya itu sama, sehingga yang digunakan adalah yang di atas. Jadi sekali lagi tidak perlu kemudian dihitung tersendiri karena output dari SPSS sudah ada itu. Kalau boleh saya teruskan dengan yang satunya Pak Yanto ya. Ya. Oke. Saya pindah stop share. Ya, supaya para pemirsa memiliki pengalaman yang nyata untuk membaca printout. Nah, inilah printout berikutnya. Ya, ini yang kemudian dari segi pengambilan keputusan tentang hipotesis nol ditolak atau tidak bisa ditolak itu beda. Ini korelasi tapi korelasi antara X dan Y. Jadi ini ada kolom, ada baris ya. Kolom dengan baris itu X dengan X itu korelasinya jelas 1 karena itu sama. Y dengan Y jelas 1. Jadi kalau mau melihat korelasi X dengan Y harus X pada kolom, Y pada baris, yaitu korelasinya ini titik 688 itu artinya 0,688. Nah, ini jangan hanya melihat ini Pak Yanto. Ini dilihatnya setelah melihat signifikansi itu. Nah, ini apakah kemudian kalau ditetapkan misalnya 0,05 ini yang real itu 0,001. Jadi artinya ini bukan 1%, ini 0,01%. 1 dari 1000 ini. Ya. Ini jadi kalau misalnya katakanlah ini di bawah ini saya garis bawahi, misalnya katakanlah peneliti menetapkan akan mentoleransi, akan menolak hipotesis nol itu kalau kemudian dengan probabilitas 1%, yaitu 0,01, ini jauh di bawah gitu. Ya. Apalagi kalau 0,05 gitu. Ya. Apalagi kalau jadi yang dilihat sekali lagi seperti juga tadi yang saya katakan pada t-test, yang dilihat pertama-tama adalah signifikansi, apakah signifikan atau tidak, untuk kemudian mengatakan hipotesis nol bisa ditolak atau tidak, sehingga korelasinya itu dianggap signifikan atau tidak. Baru setelah itu mengatakan tentang korelasinya itu tinggi, sedang, atau rendah, itu baru melihat angka korelasi. Jadi keputusan bahwa korelasi signifikan itu tidak ada hubungannya dengan korelasinya tinggi, sedang, atau rendah. Korelasi tinggi, sedang, atau rendah itu dilihatnya pada angka korelasi ini. Ya, gitu Pak Yanto. Ya, oke, baguslah. Saya juga ingin memberitahu kepada para peneliti, mahasiswa, ketika Anda sejak awal memutuskan mencari signifikansi 0,5, tapi nyatanya print out-nya, komputernya, hasil komputernya, output komputernya bisa 0,01, bahkan 0 ini, maka harus diinformasikan kepada pembaca. Bahkan ini signifikan pada 001. Artinya informasi itu supaya tidak mubadir, sehingga orang yakin bahwa ini kuat sekali. Itu kan Pak Ali? Betul. Ya. Iya betul Pak Yanto, tapi dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah, apalagi dalam bentuk artikel di jurnal, yang namanya computer output seperti ini wajib disertakan. Ya. Ini wajib disertakan karena ini bukti yang nyata, hard evidence untuk bisa mengambil keputusan gitu Pak Yanto. Jadi jangan sampai tidak. Ini yang harus, kemudian tentu ada penjelasan secara narasi dalam bentuk paragraf, tapi ini wajib disertakan. Ya, betul. Yang tidak boleh disertakan itu rumusnya tidak perlu disertakan. Kadang-kadang masih ada itu rumusnya disertakan, hitungannya disertakan, apalagi kalau skripsi Pak Yanto. Ya. Zaman baula itu. Tapi masih ada loh Pak Yanto. Masih ada dosen pembimbing yang mengharuskan mahasiswa S1 yang dibimbing untuk nulis skripsi
itu wajib ditulis. Itu saya kira kalau kaitannya dengan paper-paper mata kuliah mungkin iya, tapi kalau sudah dalam bentuk skripsi saya kira yang perlu itu hanya ini saja. Ya, oke. Boleh saya stop share ya Pak Yanto? Ya, balik ke laptop Pak Ali, dan begitulah para pemirsa bagaimana cara kita untuk mengetes, membuktikan hipotesis dengan melalui aplikasi komputer, bukan manual seperti minggu yang lalu. Tentu saja kita harus istiqomah. Kalau pakai komputer ya komputer, manual ya manual, tapi disarankan untuk saat sekarang itu saya kira lebih baik untuk menggunakan komputer. Yang manual itu adalah untuk memperdalam ilmu Anda tentang statistik untuk meyakinkan saja. Nah, begitulah. Terima kasih Pak Ali. Ini saya kira ya, Pak Yanto, saya ingin mengingatkan bahwa mungkin saja tentang hipotesis itu masih perlu ada satu episode yang sifatnya rangkuman, karena ini kan sekarang ini kan sudah 11 hipotesis ya, 11 episode. Jadi mungkin ada penutup lah gitu sehingga bisa memberikan gambaran secara keseluruhan dari 11 episode yang sudah kita tayangkan itu sebetulnya intinya itu apa gitu Pak Yanto. Oke, terima kasih dan jangan lupa saudara stay tune di suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.